mulia. Haleluya. Dosaku disucikan. Haleluya. Oh, darah Yesus. Amin. Haleluya. Salibnya, amin. Haleluya. Salibnya, amin. Haleluya. Selamat mulia, amin. Haleluya. Dosaku disucikan, amin. Haleluya. Oh, darah Yesus, amin. Haleluya. Salibnya, oh amin. Haleluya. Salibnya, Engkau rela berkorban untuk kami Bapa. Engkau begitu mulia, Engkau begitu agung, Engkau begitu kudus. Dosaku disucikan oleh darah Yesus, oleh darah Yesus, amin. Salibnya, oh salibnya. Mari semua kita datang menyembah Yesus. Hari ini Jumat Agung malam, sesuai dengan firman Tuhan, sudah di atas kayu salib. Dia rela melakukan segala-galanya untuk menebus dosaku, supaya aku disucikan. Amin. Haleluya. Salibnya, dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 21, 22, 23. Sebab untuk itulah kami dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu, haleluya, dan untuk telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejak Yesus, haleluya. Sempurna Engkau Bapa, terima kasih Bapa. Salibnya, Ia tidak pernah berbuat dosa, dan tipu tidak dalam mulutnya. Ketika Ia caci maki, Ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika Ia menderita, Ia tidak mengancam, tetapi yang menyerahkannya kepada Dia, haleluya. Yang menghakimi dengan adil. Tuhan Yesus nanti akan datang sebagai Raja di atas segala raja, amin. Haleluya. Salibnya, oh, haleluya. Salibnya, amin. Selamat mulia, amin. Haleluya. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Terima kasih Bapa, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya, amin. Haleluya. Sekarang ya Tuhan Yesus Bapa kami bersyukur kepada-Mu
dan memuji nama-Mu yang agung, kudus, sempurna. Amin. Haleluya. Ampuni Bapa segala dosaku, sucikan mulut hamba-Mu, tubuh jiwa roh kami. Sebentar kami mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu adalah kebenaran. Kuduskan hati kami di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Pada Jumat Agung ini kami mengingat akan kasih-Mu yang sempurna. Engkau rela berkorban untuk kami semua. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat kasih anugerah-Mu yang sempurna. Di atas kayu salib dosaku dihapuskan, supaya aku menjadi hamba kebenaran. Amin. Terima kasih Bapa. Ampuni dosa kami, ampun. Kami datang di bawah kaki-Mu Yesus. Kuduskanlah kami, sucikan kami. Kami mau terima firman-Mu. Biar Roh Kudus kan urapi kami semua. Kami mengingat 2000 tahun yang lalu Engkau rela lahir untuk kami, mati buat kami, supaya dosa hidup kami mati terhadap dosa, sehingga hidup kami di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan Engkau telah bangkit pada hari ketiga, dan Kau hadir bersama kami. Malam hari ini kami semua diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami hamba-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom dan selamat malam. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Saya menyanyikan lagu salib-salibnya, karena saat ini kita masih dalam suasana Jumat Agung Bapak, Jumat malam tanggal 15 April 2022. 2000 tahun yang lalu Yesus lahir untuk kita. Dia punya tujuan yang sempurna buat setiap kita, supaya kita mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran Tuhan. Ini penting Bapak Ibu. Kita mengingat 2000 tahun yang lalu supaya kita sadar kita diselamatkan karena melalui pengorbanan Tuhan. Bukti kasih Tuhan yang sempurna. Kita tidak ada kebenaran dalam kehidupan manusia. Dalam Roma pasal 3 ayat 23 dikatakan bahwa manusia semua jatuh di dalam dosa. Saya mau baca Bapak Ibu ya. Dan sudah hilang akan kemuliaan Tuhan. Roma pasal 3 ayat 23 dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi tidak mungkin manusia berdosa bisa memulihkan dirinya untuk masuk dalam kemuliaan tanpa pengorbanan dari Tuhan Yesus. Tanpa Tuhan turun sebagai manusia, itu tidak bisa, karena manusia berdosa, tetap berdosa. Tapi karena anugerah Tuhan yang besar, yang kita sudah hilang kemuliaan Allah, Tuhan pulihkan hidup kita, supaya kita hidup di dalam kebenaran Tuhan. Amin. Ini secara khusus saya menyampaikan firman Tuhan Jumat pagi di suasana Jumat Agung ini. Mari kita membaca Lukas pasal 23 ayat 33 sampai 56. Supaya selalu kita ingat akan pengorbanan Tuhan Yesus. Dia Bapa yang sempurna. Ini bukti nyata Tuhan Yesus cinta kita semua, supaya kita meresponikan kasih Tuhan yang sempurna dengan kita mau cinta sama Tuhan Yesus. Saya mau baca Injil Lukas pasal 23 ayat 33 sampai 56. Demikian firman Tuhan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ, dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka menunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang gantung memuja dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah,
sedang engkau menerima hukuman yang sama. Ketika kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Dan ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, sungguh orang ini adalah orang benar. Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenali Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Adalah seorang bernama Yusuf, yang anggota majelis besar, dan seorang yang baik lagi benar. Ia tidak setuju dengan putusan dan tindakan majelis itu. Ia berasal dari Arimatea, sebuah kota Yahudi, dan ia menanti-nantikan kerajaan Allah. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Dan sesudah ia menurunkan mayat itu, ia mengampaninya dengan kanenan, lalu membaringkan di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu, di mana belum pernah dibaringkan mayat. Hari itu adalah hari persiapan dan Sabat hampir mulai. Dan perempuan-perempuan yang datang bersama-sama dengan Yesus dari Galilea ikut serta, dan mereka melihat kubur itu dan bagaimana mayatnya dikuburkan. Hari itu adalah hari persiapan dan hari hampir mulai, Sabat mulai. Dan perempuan-perempuan yang datang bersama dengan Yesus dari Galilea ikut serta, dan mereka melihat kubur itu dan bagaimana dibaringkan. Dan setelah pulang, mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak mur. Ayat 56b yang terakhir. Dan pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Amin. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca. Tadi saya menangis. Nangis saya. Cinta Yesus. Karena 2000 tahun yang lalu, saya bisa melihat pekerjaan Tuhan bersama Bapak, Ibu, saudara semua yang dicinta oleh Tuhan Yesus sampai detik ini. Itu karena pengorbanan dari Tuhan Yesus. Doa Tuhan Yesus begitu mulia, begitu agung, begitu sempurna. Tidak ada tandingnya, membuktikan bahwa dia, Yesus, adalah Tuhan yang benar. Tuhan Allah yang dahsyat. Kasihnya sempurna. Saya menangis di ayat ini, saudara. Di ayat 34 dikatakan, Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Haleluya. Ini kasihnya Tuhan. Yesus tidak melihat segala kejahatan kita. Tuhan tidak melihat latar belakang kita, status sosial apapun dia tidak lihat. Tetapi dia lihat hati yang sungguh datang kepada Tuhan. Setiap kita semua orang berdosa. Semua dosa kita seperti merah kirmisi. Tidak ada ampun harusnya kita semua. Harusnya kita menerima kutuk dosa. Dan upah dosa adalah maut. Dan bapak maut iblis dalam Ibrani pasal 2 ayat 14. Tapi malam ini, detik-detik yaitu Yesus di atas kayu salib. Karena malam ini, jelas ini, Yesus sudah di atas kayu salib, Bapak Ibu ya. Karena dikatakan di sini, Sabat sudah mulai gelap. Kalau kita lihat sini, ayat 54, hari itu adalah hari persiapan dan Sabat hampir mulai. Bicara Sabat itu mulai sejak Jumat malam, jam 6 sore. Saat ini adalah Jumat Agung. Saat ini detik-detik Yesus saat ini sudah di atas kayu salib. Dan Tuhan sudah menyerahkan secara manusia nyawanya ke dalam tangan Bapa, pencipta langit dan bumi. Sebelum dia akhirnya meninggal, saudara, nyawanya diserahkan ke berapa, dia berkata doa terakhir. Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini bukti nyata kasih Tuhan sempurna. Kejahatan tidak dibalas dengan kejahatan, tapi kejahatan dibalas dengan kasih yang sempurna. Pengampunan. Ini bukti pengampunan Tuhan buat setiap manusia. Termasuk dosa kita semua sudah diampuni melalui pengorbanan Kristus. Waktu melalui firman Tuhan malam hari membawa kita supaya kita ada di dalam kasih-Nya Tuhan sempurna. Mari semua saudara-saudara yang kita cintai, hiduplah di dalam kasih Tuhan. Belajar bisa mengampuni.
Jangan suka dendam, dengki, benci, itu di luar kasih Tuhan. Kalau setiap orang Kristen masih ada dendam, dengki, benci, harus koreksi diri. Apakah benar itu menjadi orang Kristen yang tulen sejati? Karena firman Tuhan berkata, Yesus, dia berkata, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Seringkali kita melakukan seenaknya, saudara. Tapi kasih Tuhan yang sempurna, Ia menutupi segala dosa kita. Mari yang pertama kita minta ampun sama Tuhan. Dan kedua kita belajar untuk bisa mengampuni akan kesalahan orang. Saya terus terang tidak pernah dendam dengan orang. Kalau sudah saling salah, saling minta maaf. Dan mari kita berubah, bertobat, hidup di dalam kasih Tuhan. Nomor satu, supaya ada saling pengampunan, ada kasih Tuhan yang sempurna. Supaya kasih Tuhan sempurna ada bersama kita. Dan yang kedua, kalau kita lihat di sini, Tuhan itu luar biasa. Yang pertama ada kasih pengampunan. Dan yang ketiga masalah keselamatan di Firdaus. Setiap anak-anak Tuhan yang percaya dan bertobat di dalam nama Yesus, tempatnya ada di Firdaus. Seperti di 43 dikatakan, kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari juga engkau akan ada bersama dengan aku di dalam Firdaus. Amin. Ini firman Tuhan loh. Sebagai pegangan kita, setiap anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan bertobat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dia begitu dipanggil nama Tuhan, dia masuk ke Firdaus. Dan perlu diketahui saudara, apa alasan? Sehingga penyamun yang ada ini menurut saya pasti di sebelah kanan saudara. Karena di sini ada di sebelah kanan, di sebelah kiri. Dan di sebelah kanan itu letaknya posisi Tuhan kanan. Maka saya berani katakan nih, penyamun yang ada di dalam Firdaus, janji Tuhan itu ada di sebelah kanan. Karena apa? Dia mengaku dosa. Itu pertama, minta ampun. Seperti saya katakan tadi, Tuhan sudah begitu baik, sudah mengampuni dosa kita. Oleh itu belajar kita minta ampun sama Tuhan. Belajar kita rendah hati. Dan belajar kita betul mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Raja. Coba nih, dia berkata, ya di ayat 41, kita memang selayaknya dihukum. Sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang tidak berbuat sesuatu yang salah. Jadi artinya, kita minta ampun sama Tuhan. Seharusnya aku orang berdosa Tuhan, menerima hukuman Tuhan. Tapi Engkau sumber kebenaran sudah mengampuni aku. Engkau tidak layak Tuhan untuk mati di salib. Tapi kita, kalau kita dimati salib, udah maut saudara. Mana mungkin ada kita mau mati salib seperti Yesus. Tidak kuat saudara. Tapi Yesus take over. Dia ambil alih semuanya karena cintanya luar biasa. Mari yang kedua. Di ayat 42 dia berkata, lalu dia berkata, Yesus ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Jadi artinya, mari kita percaya kepada Tuhan bahwa Yesus adalah Raja segala. Ini berarti dia percaya. Dia menerima Yesus. Karena dia berkata, Yesus ingatlah akan aku. Dia dengan segala kerendahan hati. Dia minta ampun sama Tuhan. Dia sadarkan diri. Ingat aku Tuhan. Berarti dia menerima Yesus. Itu berarti. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ingat aku Tuhan. Berarti dia rendah tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan sebagai Raja. Dan dia berkata, apabila engkau datang sebagai Raja. Jadi artinya yang pertama, kita minta ampun sama Tuhan. Dan kedua, kita rendah hati, akui segala dosa kita. Akui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan ketiga, akui Yesus sebagai Raja dari segala Raja. Dan begitu kita ada pengakuan kita. Dan Tuhan berkata, hari ini kau bersama dengan aku di Firdaus. Dan saya kasih ayat terakhir dalam Roma pasal 10. Ini janji Tuhan. Setiap kita yang percaya. Roma pasal 9, pasal 10, ayat 9 dan 10 demikian firman Tuhan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah ini, mengaku dengan mulut. Yesus adalah Tuhan. Dan percaya dalam hati. Mari kita percaya di dalam hati kita bahwa Allah telah membangkitkan di antara orang mati. Maka kamu selamatkan. Jadi Allah. Eksistensi daripada Allah. Berarti karena Yesus sebagai Allah. Tetapi Yesus waktu sebagai manusia 2000 tahun yang lalu. Tapi saat ini Yesus sebagai Allah. Sebagai Allah sanggup kuasa yang tak terbatas. Bisa mampu membangkitkan Yesus sebagai manusia. Tapi begitu Yesus bangkitnya ke surga. Status Yesus saat ini sebagai Allah. Dan yang kedua ayat 10. Karena dengan hati orang percaya dibenarkan. Dengan mulut orang mengaku diselamatkan. Amin. Mari kita bertobat. Seperti penyamun di sebelah kanan ini. Aku Yesus, engkau sebagai Raja. Dan aku orang berdosa. Ampun Tuhan. Ampun dengan segala kerendahan hati. Kita minta ampun sama Tuhan. Dan saya percaya saudara semua diberkati Tuhan. Hiduplah di dalam kebenaran Tuhan. Hiduplah dengan sungguh-sungguh. Cintai Tuhan Yesus. Hidup di dalam ketaatan kita. Sampai suatu hari kelak kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Selamat mengalami Jumat Agung.
Jumat yang begitu kudus, yaitu karena Allah yang kudus. Minta ampun sama Tuhan dan bertobat. Tujuan Yesus mati supaya kita mati terhadap dosa dan hidup di dalam kebenaran Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Salibnya, amin, haleluya. Oh, salibnya, amin, haleluya. Selama, haleluya, mulia, amin, haleluya. Dosaku, amin, disucikan, amin, haleluya, oleh darah Yesus, amin, haleluya. Salibnya, oh haleluya, salibnya, amin, haleluya. Selamat mulia, amin, haleluya. Dosaku disucikan, oh darah Yesus, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari kau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari perang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam. Selamat menikmati ibadah Jumat Agung, baik pagi dan malam ini. Dan makin hari kita mencintai Yesus, sampai suatu hari kelak bersama dengan Yesus. Surga buat selama-lamanya. Amin. Immanuel. Amin. Puji Tuhan.